Oke, gue punya pertanyaan. Gue gak mau jawab. Tapi gue ngantuk juga tau. Jadi makanya kita bikin pertanyaan. Karena kita sudah memasuki 2026. Males banget pertanyaannya. Apa yang masih lo bawa dari tahun 2025 Anjay. untuk lo terapkan di 2026? Dalam hal Living your life gitu. The way you live your life. ini membagi suatu hal sesuai dengan seharusnya. Maksudnya kayak jelas ya. Maksudnya urusan kerjaan, keluarga, hiburan, diri gue sendiri. Kayaknya sih gue termasuk orang yang bisa memisahkan itu ya, menurut gue. Iya nggak? Menurut lo? Menurut gue iya. Iya nggak? Iya kan? Sampai sekarang juga di kerjaan gue nggak ada yang tahu keluarga gue gimana. Padahal mereka tuh dekat. Dari obrolannya tuh kayak, si Cantiki panas anaknya salah satu. Oh iya tuh dibawa ke dokter mana? Tuh gue rada, jangan sampai ini terjadi di gue. Mau ibu gue sakit dirawat, kayaknya nggak usah sampai sedip itu. Cukup tahu aja keluarga yang sakit gitu. Karena tahu ya ujungnya selalu jelek aja yang gue lihat di orang-orang. Nanti dia diomongin anaknya panas mulu, jangan-jangan kayak gitu kan, jadi malah kayak ya jadi doain jelek dong. Ya, terus Sama juga di keluarga nggak ngomong terlalu banyak kerjaan, sama juga nggak terlalu banyak, paling cuma sekedar yang basicnya aja, permukaannya banget lah di kantor, di rumah gitu. Itu yang masih akan gue bawa sampai tahun-tahun berikutnya juga gue bawa. ya, gue respect sama lu gue respect sama lu dalam hal lu sekarang tegas untuk kalau main hari Minggu jam segini. Iya lagi ya, kenapa ya gue gitu ya? Lu sudah bisa menyampaikan kalau lagi chattingan atau lagi apa, iya gue lagi sama keluarga, atau pokoknya waktu lu lagi untuk keluarga. Gue dari lu juga gue jadi belajar gitu loh, untuk kayak mengingatkan diri gue sendiri untuk iya karena tuh harus batasin tahu. Sabtu Minggu aja kan pasti, misalnya kayak kemarin lu mau ngajak pindah, mau jadi atau enggak ya gue akan tidak gitu. Karena Kemarin sore akan tidak, karena besoknya akan ketemu lagi. Situ juga udah dari pagi gue keluar, nggak tahu kayak gue harus hadir aja di rumah gitu sementara, walaupun habis itu gue tidur sebenarnya. Nyampe rumah gue tidur sih, nggak ngobrol juga sama ibu gue. Tapi ibu lu bisa lihat lu di kasur lah. Iya, pagi-pagi ibu gue, Dinda tidur dari jam 5. Iya lagi Ngantuk banget. diverifikasi tuh. Iya, ngantuk banget. Gak sholat ini gue gituin. Iya. Good. Tapi kadang jeleknya itu kalau misalnya gue ada kayak kerjaan yang ada di Sabtu Minggu, gue kenapa sih harus Sabtu Minggu? Termasuk jadi pandangan gue ke orang lain juga, kenapa sih harus Sabtu Minggu lu chattingan gitu. Padahal kan ya nggak apa-apa kalau orangnya nggak apa-apa. Karena di guanya nggak bisa gitu. Semoga kerjaan gue juga bakal kayak gitu sih. Kalau misalnya, kan ini sekedar event-event ya gue sekarang, itu juga masih dibayar, kan berarti adil. Nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba gue dapet kerjaan yang itu cuma-cuma dan mengganggu waktu gue dengan keluarga gitu. Tapi so far gak ada tanda-tanda itu kan? Harus nggak ada ya, karena dia juga Sabtu eventnya. Sabtu doang lagi untungnya. Jadi kayak Sabtu event dan dibayar, ya udah. Dan kayak kemarin lo ngurus merch, lo nggak harus hadir. Itu sebenarnya itu adil menurut sih, gue emang. itu. Iya, itu Menurut gue itu tanda baik sih. bener. Green flag-nya mereka tuh nggak Iya. memaksakan dan nggak memberi tekanan mental ke lo. Nggak ngasih pressure lo jadi nggak enakan gitu. Betul. Karena itu di state juga siapa yang datang hari H. Yang bagian merch, bagian ini tidak perlu datang. Tapi yang nggak ngapa-ngapain sebelumnya, ya datang. Gue suka sih. Jadi nggak gendut tuh pas di hari Iya. acara panitianya. Resepsionisnya yang ngurus peserta name tag-nya sama yang nanti jadi resepsionisnya itu beda orangnya. Yang nanti jadi resepsionis nggak ngapa-ngapain sebelum hari H. Tapi pas hari H, ya untungnya gitu sih. Kalau sampai hari H orang yang sama ngurus name tag, ih
kayak kenal. Walaupun dibayar sih, cuma kan kayaknya Ya, gua. ih. Hal apa yang di 2025 akan dibawa lagi ke 2026? Yang dibawa adalah bagaimana gue menjadi diri gue sendiri. Oke. Gue udah melihat sejauh ini orang-orang yang gue rasa sayang banget gitu, mereka berubah. Oh ya? Mereka tuh udah nggak seseru itu, Oh wow. udah nggak sehidup itu. Gue nggak mau tuh kayak gitu. Gue pengen gue juga punya kehidupan yang asik. Kerjaan gue seru, tapi hidup gue harus lebih seru lagi gitu. Ya, Karena gue kerja untuk hidup. betul. Maksudnya Setuju. apa yang gue kerjain itu tuh ya emang buat gue hidup, bukan gue hidup untuk kerja kan. Iya. Jadi gue masih pengen dan harus ya ketemu orang-orang di luar kerjaan gue. Terlebih kerjaan gue sekarang itu kan lebih mengerucut lagi skupnya. Lu tahu Iya. juga latar belakangnya spesifik banget, orang-orangnya spesifik banget. Jadi gue masih pengen terus ketemu sama lu, sama Adisti, sama Falan, sama Nopal, sama Nilam, sama Yoga, sama Atul, banyak lah. Iya, banyak ya. Gue pengen selalu punya point of view lain, karena gue sudah mulai melihat Din bahwa kerjaan sekarang tuh agak serem kalau lu nggak bergaul di luar itu. Wow. Oh gitu. Kita udah pernah lihat contoh langsungnya. Seserem apa orang-orang yang nggak bergaul, Oh. yang nggak punya pandangan lain. Gue nggak mau ya sampai kayak gitu. Jadi gue yang harus menggeliat keluar Udah lihat. gitu sih. Dan gue suka sih ketika lo bilang kalau Kenapa gue punya pesona. Cia, Oh iya. menurut gue kenapa sih gue bisa punya pesona itu, karena gue tuh hidupnya nggak cuma dari satu sumber. Gue rasa kayak gitu deh, Din. Oh. Jadi gue punya point of view dari lu, gue punya point of view dari Fai, gue punya point of view dari banyak orang gitu. Kayaknya dari situ deh, untuk terus menumbuhkan diri gue. Oh. Itu deh. Dan itu Oke. harus gue bawa untuk 2026, 2027 sampai gue tua. Sekalian lu dulu. Sama inian. Lupa. Dari situ tuh yang ngelatih creativity sih. Justru Oh. ketika kebutuhannya untuk di kerjaan, gue ngambil creative thinkingnya tuh dari hal luar kerjaan gue gitu. Iya. Contohnya, ada seseorang yang selalu mengajarkan gue untuk dalam hidup tuh harus banyak gimmick. That's why gue kepikiran kemarin kita acara ulang tahun GSPO, gue nggak bisa nih 11 biasa-biasa aja. Iya. Harus ada sesuatu. Betul. Tadinya gue kepikiran bando kan, Iya. bando yang gajah, cuman sayang sekali tidak sesuai rencana karena keterbatasan waktu gue. Iya, gue main gimmick, makanya gue agak anjir pas lagi Fai bilang ini nggak dikirim, udah di cancel. Nah pas gue bilang cancel, ya udah Fai nggak dikirim-kirim, cancel aja. Langsung di cancel sama Fai, bukan yang nyari lagi dulu. Bentar gue cari, kayak gitu. Guanya juga udah nggak punya tenaga untuk Iya. Fai cari Fai gitu. Iya. Enggak. Sama lu langsung Nyari peka lagi. untuk gue cari dulu gitu. Nah, dan gue lagi chattingan sama lu kan saat itu. Din, gue agak bete, gue berencana kayak gini. Terus kita pakai balon gajah yang belum gue bayar nanti ya, kita hitungan semua. Iya, itu tuh terinspirasi dari Arafat. Dia selalu ingin gimmick hidupnya. Banyak kan tapi gimmick dia. Sensor nggak?
Tapi kalau dia kebanyakan, gue aja orang luar ngeliat menilai. Tapi seru loh hidup sama dia Oh iya, jadinya. oke. Iya, Boleh, jadi boleh. kebawa kan. Makanya gue paksain juga kan tetep tuh. Iya. Din gak apa-apa Din, siang juga. Dan menurut gue sih lucu karena Iya. dapet validasi dari Siapa? kan ada elu, Kak Chandra. Oh iya. Dia siapa nih? Ih, gue senengnya Iya, nyampe iya. ubun-ubun. Tervalidasi. Terus dibilang lucu banyak orang gitu. Gitu. Oke. Apa pertanyaannya? Oh iya, apa yang gak lu bawa di 2025 ke 2026? Yang enggak gue bawa dari 2025 ke 2026 adalah too much self reward. Apa tuh maksudnya? Jadi selama 2025 gue rasa gue kebanyakan belanja deh, kebanyakan ngabisin duit. Tapi sebenarnya gini, jangan-jangan itu gara-gara gue terlalu stres. Jadi gue lari ya Bisa. kan, beli belanja, jalan-jalan. Bisa. Karena 2025 cukup berat buat gue. Kalau mau tahu, banyak fase hidupnya. iya, tonton di review 11 bulan bersama Dinda di Oh, 2025, oke? Di video YouTube gue. Nanti apa gue taruh sini? Ting gitu. Ih, mantep tuh editannya udah ada tuh. Oke. Ya. Klik di sini. Ya. Ya, gue ngabisin banyak duit 2025 Eh. dan tanpa mikir. Oh. Waktu itu tuh terlalu ngerasa gue pantas. Iya. Jadi spendnya tuh terlalu pendek. Padahal stres segini terus ngabisin duit. Padahal gak ada income-nya anjir 2025. Dari bulan apa? Februari Februari gue gak punya income. sampai Juni. Sampai Juni. Juni, Juli, Agustus gak punya gaji juga. Baru Oh, kerapel belum ya? September. Oh. Jadi kotor lah hidup gue tuh, kayak banyak beli, banyak jajan. Berantakan duit gue. Sekarang dan udah mulai berjalan sini. Oh, udah. Maaf. Nggak ada ya, gue kena bawah ini. Dan ini udah mulai berjalan untuk gue ngebatasin weekday gue nggak banyak jajan. Oh. Ketika weekday udah ada yang jajan, Uh-uh. di weekend paling gue cuman pergi di Sabtu atau Minggu, salah satu hari. Tapi kalau weekday gue beneran yang puasa gitu, Iya. puasa jajan di luar makan Iya. harian, ya weekend gue nggak masalah keluar Sabtu Minggu, lebih mindful lah gitu. Oke. Dan ya udah. Itu mah self reward di 2025. Jadi 2026 enggak lagi kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim, umroh. Amin. Ay, amin. Itu yang gak gue bawa di 2025 dari 2024. Umroh. Bukan. Kita juga nggak bawa dari umroh tuh dari 2024. Iya. Itu mah self reward. 2024 ke 2025. Iya, gue kan ke Malaysia, terus gue kayak beli banyak barang. Oh, 2024 Di ya. 2025 kayak gue banyak nahan sih emang, jujur. Jalan-jalan juga weekend dulu 2024 sama ibu bapak gue, apalah setiap Sabtu Minggu keluar ya. Di 2025 salah satu hari aja ya Pak Bu ya. Aku juga mau nabung. Terus dia, oh iya bener. Karena anaknya juga butuh nabung ya. Betul. Terus 2026 yang gak gue bawa. Sebenarnya jadinya berhubungan sama yang pengen gue bawa. Nah, jadi gue pengen mencari jalan tengahnya. Ada. Terlalu mengkotak-kotakan. Maksudnya, jadi gue kadang tidak bisa mingle. Misal, si teman-teman gue di kantor ngomongin bla bla bla, gue relate nih sebenarnya karena ibu gue ngelakuin. Tapi itu gue nggak mau mention ibu gue ngelakuin itu. Tapi untuk gue bisa nyambung ke situ harus ada subjeknya kan. Siapa emang yang pernah ngelakuin itu? Ibu gue. Aduh, tapi gue nggak mau ngomongin ibu gue. Gitu. Jadi gue bisa mencari jalan tengahnya gimana ya? Karena terlalu kotak itu juga akhirnya susah buat ke orang baru. Oh iya mbak, nah akhirnya bisa ngobrol kan jadi susah karena gue mengkotakkan. Tapi belum ketemu caranya sih. Jadi lu pengen bisa lebih mingle. Iya, dan tidak terlalu mengkotakkan urusan pribadi sih, tapi tetap
bisa terprivasi gimana ya caranya? Mengkotakan tuh artinya lo ngejudge orang gitu ya? Enggak. Itu balik yang awal sebenarnya, gue nggak mau orang into ke keluarga gue gitu, samsek gitu. Jadinya kalau misalnya ada obrolan yang santai, ngomongin senam, ibu gue banget nih, gue bisa nih masuk ke topik lu sebenarnya karena ibu gue senam, jadi gue tahu sedikit banyak tentang senam. Tapi satu sisi gue nggak mau bawa tentang ibu gue. Lu tuh takut boundaries lu dijebol Keganggu. sama mereka. Iya. Tapi satu sisi gue jadinya diem. Cuma sekedar, oh iya senam, bener-bener itu seru sih. Tapi kan sebenarnya gue bisa nih lebih seru lagi kalau misalnya, soalnya ibu aku juga senam, instruktur lagi mbak. Kan masuk tuh untuk obrolan. Tapi gue menahan. Jadinya gue cuma sekedar di permukaan. Nggak bisa lebih asik lagi gitu. Makanya kan banyak yang bilang ke gue tuh ya biasa aja nggak asik orang. Bukan yang bisa hahaha gitu. Karena itu. Sebenarnya nggak pengen gue bawa ya. Mungkin karena lu baru. Kayak dulu gue juga di Enam Warna kan gue nggak. Iya kan? Yes. Di Enam Warna pun juga gue nggak ada yang tahu gue. Walaupun gue meninggalkan kesan baik ya di akhir. Dan mereka cukup terharu dan sedih gue meninggalkan. Mungkin pilih kali Din, apa yang mau lu Semoga apa ya. yang mau lu relain, hal apa yang mau lu relain menjadi Konsumsi publik. ya Iya. Itu sih. Gue cuma mau untuk saat ini yang berhasil gue, yang bisa menerobos boundaries gue ya bener-bener hanya teman deket, lu ke FAI. Nah, gue untuk kayak ke teman kerja tuh kenapa ya nggak bisa banget itu? karena udah ini nggak sih Kenapa kerja. ya? Gitu Apalagi tadi lu udah mengalami melihat orang-orang yang bisa ditarik ke atas, bisa tarik ke bawah Iya. kalau lu deket. Tuh. Jadi emang lebih ngeri, Nggak bisa lebih gigit-gigitan gitu di Iya. situ. Kenapa ya? Tapi kalau misalnya kita kenalnya dari temen nih, misal gue tiba-tiba akrab sama, maksudnya ngobrol sama yoga, bisa gue ngobrolin, nggak apa-apa gue cerita ibu gue instruktur senam, karena lu nggak ada ikatan kerja sama gue. Tapi kalau kerja tuh gue takut banget, nggak tahu kenapa, setakut itu. Kayak orang-orang pada follow gue nih sekarang Instagram, langsung gue hide. Nggak ada yang boleh tahu gue 1 minggu ngapain. Ya mungkin gitu kali. Kalau saran dari gua, lu ini kayak lu minta saran aja ya gua kasih. Iya, nggak apa-apa. Lu pilih aja Inisiatif. hal apa yang pengen lu jadiin konsumsi publik. Misal hobi lu nggak mau nyeritain keluarga lu nggak mau soal keluarga itu orang-orang tahu. Ya Iya. udah, lu stay sama itu, jangan sampai mereka tahu dan lu jangan sampai menceritakan. Tapi ada yang lu kasih gitu. Misalnya hobi Iya. lu badminton, lu ceritain. Lu nggak apa-apa ceritain, menurut gue ya nggak apa-apa lu ceritain lu masih badminton sama anak-anak kantor lama. Oh iya sih betul. Tapi itu gue ceritain sih. Nah, Oh iya benar-benar. iya. Ada kok yang gue ceritain. Jadi lu kasih yang emang mau lu kasih, tapi itu tadi yang nggak lu kasih lu stay. Iya. Yang mau lu kasih semuanya. Menurut gue ya, Bener sih. karena lu pengen coba untuk mingle kan. Iya. Oh iya benar-benar. Bisa. Misal lu ada bahasan konten gitu, ya lo ceritanya iya gue suka konten sama temen gue gitulah. Ya lu kasihin aja yang lu mau kasih. Bisa. Tapi memang ya kalau soal keluarga tuh lebih pengen kita jaga ya, Iya, kenapa apalagi ya? keluarga. Terutama dari pihak yang lu nggak ada ikatan batin ke gue gitu. Iya itu kerja. Kalau temen kan bisa nih kita berbincang tentang hal itu. Iya. Kalau kerja tuh, nah apa ya, gue takut banget. Iya. Apalagi keluarga tuh kayak Takut itu. nggak mau Iya. orang tuh tahu banyak soal keluarga gue. Iya. Padahal perasaan keluarga gue bukan keluarga penting gimana ya. Cuma kayak takut aja. Apa karena Takut banget. ini mah tebak-tebakan aja ya. Heeh. Kita tidak merasa secure sama keluarga kita sehingga kalau ada yang tahu soal keluarga kita itu jadi ancaman buat kita. Ya mungkin secara tidak langsung. Ya kan Bisa kita aja, sama-sama tahu bisa ya. aja. Kita sebenarnya keluarga kita baik-baik aja, bukan keluarga broken. Bener. Keluarga aman-aman aja sebenarnya mah. Tapi kita punya Oke. luka masing-masing. Iya. Lu ada, gue ada. Mungkin. Ya ada nih kemarin. Kakak gue kan percetakan tuh. Kecil-kecilan. Terus kan gue ada penerbit butuh percetakan kan.
ada mau cetak buklet. Si salah satu leader gue tahu karena dia salah satu yang interview juga soalnya. Kan ditanya keluarganya apa gitu. Kakak lu percetakan kan ya? Gue hati gue nggak nyaman banget terusnya tuh. Iya sih mbak, tapi masih skala kecil banget sih kayak kalau untuk buklet kayak belum deh mbak gue gitu. Gue orain jangan keluarga gue, udah lu ke supplier lu biasa aja. Gue deh yang kontak gak apa-apa, tapi jangan ke kakak gue gitu. Kakak gue udah punya pelanggan yang apa, gak usah. Jangan. Gue udah resah banget itu ditanya gitu. It's a threat kali ya for us. Iya, kayak ancaman banget, kayak bener-bener lu mau ngapain. Padahal sebenarnya itu dia real nyari supplier sih. Cuma guanya aja yang resah. Iya. Takut gue. Mungkin kalau Takut banget. lu caranya gitu, kalau gue nggak pernah posting, jarang banget posting keluarga gue kan kalau di sosmed, di Instagram. Gue posting nyokap gue aja pas sudah meninggal. Emang udah gelap sih ini. Mendukung. Maksud gue iya. Iya kan? Iya. Wish untuk 2026. Wish asik. Yang personal dapat pasangan. Amin ya Allah. Semoga teman-temanku tahun ini mendapatkan titik terang soal jodoh-jodohnya ya Amin. Allah. Padahal setiap hari selalu didoain di kantor. Untuk teman-teman yang belum dipertemukan jodohnya, pertemukanlah mereka di waktu yang tepat karena engkaulah yang mengetahui kapan dan di mana waktu yang tepat. Selalu doain tiap hari. Keren banget dah. Semoga 2026 banyak duit. Itu juga amin.